Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalah Hafidabila, NIM 202111146. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari Bapak Irfai untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia. Yang pertama, faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. 1. Interferensi bahasa ibu, yaitu kekeliruan yang disebabkan oleh adanya kecenderungan membiasakan pengucapan atau ujaran suatu bahasa terhadap bahasa orang lain. Yang kedua, penggunaan kosakata yang kurang, yaitu karena kurangnya kegiatan menguasai atau kemampuan memahami dan menggunakan kata-kata yang tepat dalam suatu bahasa, baik bahasa lisan maupun tulisan. Yang ketiga, kurangnya minat baca pada seseorang. Yang keempat, kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu kesalahan dalam mengikuti kaidah bahasa baku yang benar, karena ragam bahasa itu sendiri memiliki arti sebagai variasi bahasa, merupakan pemakaian yang berbeda-beda. Contoh kesalahan penulisan ejaan yang sering muncul. Yang satu, pertama, kesalahan penulisan huruf kapital. Contohnya, kesalahan penulisan huruf kapital untuk unsur pertama pada awal kalimat. Contohnya, dia pergi. Yang pertama salah, yang benar adalah dia pergi dengan awalan D besar. Yang kedua, apa manfaatnya? Dalam contoh pertama, kalimat salah, yaitu A-nya menggunakan A kecil. Yang benar adalah menggunakan A besar atau kapital. Yang ketiga, jangan bercanda. Yang pertama menggunakan J kecil, itu salah. Yang benar menggunakan J besar atau huruf kapital. Yang kedua, kesalahan huruf kapital untuk huruf pertama petikan langsung. Contohnya, kakak bertanya, kapan kita berangkat? Yang benar, kakak bertanya, kapan kita berangkat? K dalam setelah tanda kutip dengan K besar atau K kapital. Yang ketiga, kesalahan huruf kapital pada huruf pertama untuk nama Tuhan, kata ganti Tuhan, dan kitab suci. Contohnya, Allah. Di sini dicontohkan yang pertama A-nya kecil. Yang benar adalah menggunakan A besar. Yang kedua, yang maha kuasa. Yang maha kuasa ini semua menggunakan huruf kecil. Yang benar diawali dengan YMK, itu menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, Kristen. Yang contoh menggunakan K kecil, yang benar menggunakan K besar atau kapital. Yang kedua, kesalahan kata turunan, imbuhan, awalan, sisipan, dan akhiran. Contohnya, bergejolak. Di sini kalimatnya salah karena dispasi. Yang benar, bergejolak dijadikan satu atau digandeng. Yang kedua, dikelola. Dikelola di sini ditulis terpisah. Yang benar adalah dikelola dengan cara digabung. Yang ketiga, mempermainkan. Di sini di belakang kan dipisah. Yang benar dijadikan satu, yaitu mempermainkan. Yang ketiga, kesalahan gabungan kata majemuk yang termasuk istilah khusus atau unsur ditulis terpisah. Contoh, duta besar. Di sini digabung, namun yang benar adalah dipisah, yaitu duta dan besar. Yang kedua, orang tua. Orang tua di sini digabung, yang benar adalah dipisah, orang terus tua. Kambing hitam. Di sini dijadikan satu, yang benar adalah kambing hitam. Yang keempat, kesalahan kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Contohnya, apa yang kumiliki hanya titipan darinya. Apa yang kumiliki hanya titipan darinya. Ku di sini ditaruh di depan miliki, tidak di belakang yang benar itu. Yang kedua, agamamu
Cukup berteman tidak mencampuri agama masing-masing. Yang benar, agamamu digabung, agamaku digabung juga. Cukup berteman tidak mencampuri agama masing-masing. Yang kedua, cara membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung tidak mengalami suatu perubahan kalimat sama sekali terhadap teks yang akan dikutip. Yang kedua, jika suatu bagian kata dari kalimat ada yang ingin dihilangkan, maka menggunakan titik berspasi. Seperti ini contohnya. Yang ketiga, jika ada kesalahan dalam bentuk teks aslinya, maka menggunakan simbol. Yang keempat, mempergunakan syarat sistem apa? American Psychological Association, MLA, Moderation Language Association, ataupun lainnya menggunakan sumber kutipan. Kutipan tidak langsung. 1. Mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip. Kedua, ide pikiran atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, dijabarkan sesuai pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Yang keempat, tidak ada nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat. Contoh kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Contoh kutipan langsung. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Yang kutipan tidak langsung, banyak definisi mengenai arti cinta menurut beberapa ahli. Menurut Subroto, tahun 2008, di halaman bukunya, di halaman 16, mendefinisikan cinta merupakan suatu kehidupan. Menurutnya, kehidupan berbentuk dimulai dengan bercinta. Yang ketiga, perbedaan biografi dan bibliografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh tersebut. Sedangkan bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmiah, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup judul pengarang, tahun terbit, nama penerbit, dan kota penerbit. Contoh dari biografi dan bibliografi. Contoh dari biografi yaitu biografi R.A. Kartini, di mana di dalamnya dijelaskan dari beliau lahir sampai beliau wafat. Yang saya ambil kesimpulan, beliau lahir di Jepara tanggal 21 April 1879 dan meninggal di Rembang tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Beliau juga mempunyai sebuah karya tulis yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Itulah kesimpulan sedikit dari biografi R.A. Kartini. Kemudian contoh dari bibliografi, salah satunya adalah buku karya Ibeng Pramana, AN, tahun 1985 yang diterbitkan di Bintang Nusantara, tepatnya di Jakarta Gramedia oleh David Wood 1989 yang berjudul Kisah Seorang Pelajar di tempat penerbitan di Jakarta Balai Pustaka. Soal keempat, perbedaan makna kata pukul dan jam serta contohnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga disebut sebagai durasi. Sedangkan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, penggunaan kata jam juga dapat merujuk pada benda penunjuk waktu, misalnya jam 4 sore. Barangkali pukul terasa terlalu formal dan kaku jika digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, penggunaan kata pukul dapat kita jumpai pada pengumuman resmi, seperti kita berangkat sekolah pukul 6, atau rapat pemegang saham akan dimulai pada pukul 13
13.30 WIB setelah makan siang. Pukul menunjukkan satuan waktu secara spesifik, bukan durasi, masa, atau jangka waktu. 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sumber bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Hakikatnya, bahasa merupakan bunyi bermakna. Jadi, bunyi yang dimaksud adalah bunyi yang diucapkan dari alat ucap manusia berupa fon dan fonem di luar bersin, batuk, dan sebagainya. Setidaknya dari fon dan fonem yang diucapkan ditangkap oleh gedang telinga dan diantarkan ke pusat saraf untuk diproses menjadi perlambangan bahasa dalam bentuk bunyi. Kaitan antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Karena pemisahan unsur rinci dalam kalimat pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetap diberi tanda koma dan tidak menggunakan sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contoh kesalahan penggunaan tanda koma. Yang pertama, yang salah. Barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Yang benar, barang-barang yang dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Di contoh pada papan kertas tidak ada lambang koma. Kedua, yang salah, Ine sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Yang benar, Ine sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di dalam rumah. Koma yang benar ditaruh di kata sebelum tetapi. Yang salah ini ditaruh di setelah tetapi. Kemudian contoh selanjutnya, saya menjual baju, celana, dan topi. Yang benar, saya menjual baju, celana, dan topi. Kemudian contoh selanjutnya yang salah, oleh karena itu kamu, harus datang. Yang benar, oleh karena itu, kamu harus datang. Contoh selanjutnya, karena ia sibuk, ia lupa akan janjinya. Yang benar, karena ia sibuk, ia lupa akan janjinya. Koma di sini ditaruh di setelah kata lupa, sedangkan yang benar ditaruh setelah kata sibuk. Karena tanda koma berfungsi untuk memisahkan antara anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimatnya. Juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Dan berikut adalah pedoman penggunaan tanda baca koma yang sesuai dengan EYD. 7. Apa perbedaan makna titik dua dengan titik koma? Perbedaan mendasar dalam penggunaan tanda titik koma dan tanda titik dua di kalimat berbahasa Indonesia adalah 1. Tanda titik koma digunakan untuk pengganti kata hubung, sedangkan tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contoh, 1. Hari ini sudah malam, titik koma. Anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan. Ibu menulis makalah. Adik membaca cerita pendek. Yang kedua, Bapak guru menerangkan murid-murid, titik koma. Murid-murid mendengarkan. Terus contoh tanda titik dua. Mereka memerlukan perabotan rumah tangga. Titik dua. Dan antaranya kursi, meja, dan lemari. Contoh yang kedua, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Titik 2, yaitu hidup dan mati. Kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa,
Sedangkan tanda titik 2 dipakai jika perincian atau penjelasan merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Kewarganegaraan Indonesia, berijazah S1, berbadan sehat, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Itulah contoh dari tanda titik koma yang dipakai pada akhir perincian. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dan kalimat dalam suatu yang sudah menggunakan tanda koma. Sedangkan tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama setelah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Inilah contoh tanda titik koma. Contoh tanda titik koma selanjutnya. Agenda rapat meliputi pemilihan sekretaris, pemilihan bendahara, penyusunan anggota dasar, anggota rumah tangga, dan program kerja. Dan pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Contoh tanda titik 2, ibu, bawa koper ini nak. Amir, baik bu. Ibu, jangan lupa letakkan baik-baik. Tanda titik 2 digunakan di setelah penggunaan nama. Nomor 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Yang pertama, kurangnya pemahaman. Tidak sedikit para penulis dalam penulisannya bukan tidak memperhatikan ejaan, akan tetapi kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai hal-hal tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika seorang penulis tidak mengetahui bahasa asing tersebut, apakah sudah menjadi bahasa sapaan di bahasa Indonesia, sehingga penulis tersebut kebingungan bagaimana menuliskannya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, kesalahan penulis. Kesalahan penulis dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Selain itu, banyak juga yang kurang membaca mengenai aturan-aturan yang telah diuraikan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Para penulis tidak semua berasal dari jurusan Bahasa Indonesia, akan tetapi para penulis harus mempelajari PUEBI supaya tulisannya dapat dikaitkan benar dalam aspek ejaan. Contoh kesalahan tulisan huruf miring. Antigonon adalah nama ilmiah bunga air mata pengantin. Salah. Yang benar, miringnya itu di kata Antigonon adalah nama ilmiah bunga air mata pengantin. Yang kedua, di lingkungan rumah sakit tersebut dilarang merokok. Di sini tanda huruf miringnya di kata rumah sakit, dan itu salah. Yang benar, di lingkungan rumah sakit tersebut dilarang merokok. Tanda miringnya di kata dilarang merokok. Kemudian yang ketiga, yang salah karena menjadi tersangka pemakai narkoba dan obat-obatan terlarang itu. Siswa itu akhirnya di-drop out oleh pihak sekolah. Di sini yang salah di kata narkoba, sedangkan yang benar karena menjadi tersangka pemakaian narkoba dan obat-obatan terlarang. Siswa itu akhirnya di-drop out oleh pihak sekolah. Yang benar dikata drop out. Yang ke-9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Kesalahan yang sering ditemui dalam karya ilmiah. 1. Ketidaksesuaian analisis dengan identifikasi masalah. Yang kedua, tidak fokus terhadap masalah. Yang ketiga, kesalahan berbahasa. Yang keempat, pengutipan. Contoh kesalahan penulisan huruf konsonan. Kesalahan penulisan huruf konsonan C. Seperti pada penulisan berikut. Ibu Cipto. Seharusnya Ibu Cipta. Pemakaian frasa Ibu Cipto karena salah karena dimaksud kata Ibu Cipto dalam kalimat tersebut adalah Ibu Cipto. Karena pada frasa tersebut menggunakan ejaan lama
kata tersebut menjadi benar sesuai dengan ejaan bahasa Jawa yang disempurnakan jika kata tersebut ditulis menjadi ibu cipta. Yang kedua, kesalahan penulisan konsonan huruf D, yaitu penggunaan padomoro. Seharusnya padamara, masih salah karena terdapat kesalahan penulisan huruf vokal, yaitu terlihat dari penulisan frasa podomoro karena penulisan tersebut menggunakan fonem konsonan D. Frasa tersebut menjadi benar sesuai dengan ejaan bahasa Jawa yang disempurnakan apabila pada konsonan D tersebut diganti dengan fonem konsonan D. Maka frasa podomoro seharusnya ditulis dengan padamara atau yang berarti berdatangan. Kesalahan penulisan huruf vokal. Kesalahan penulisan huruf vokal A adalah sebagai berikut. Sari roso, seharusnya sari rasa. Pemakaian frasa pada contoh di atas salah karena menggunakan kesalahan huruf vokal yang seharusnya ditulis dengan fonem vokal A, tetapi ditulis dengan fonem vokal O. Penulisan kata tersebut yang benar sesuai dengan ejaan bahasa Jawa yang disempurnakan jika diganti dengan fonem vokal A, yaitu kata tersebut menjadi sari rasa. Yang kedua, monggo kerso, seharusnya ditulis dengan mangga kersa. Contoh tersebut salah karena mengalami kesalahan pemakaian huruf vokal yang seharusnya ditulis menggunakan fonem vokal A, tapi ditulis dengan fonem vokal O. Penulisan kata tersebut yang benar sesuai dengan ejaan bahasa Jawa yang disempurnakan, yaitu jika diganti dengan fonem vokal A, sehingga kata tersebut yang benar menjadi mangga kersa sesuai dengan ejaan bahasa Jawa yang disempurnakan. Terima kasih.